Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini cocok untuk rekan-rekan yang sedang membuat media-media presentasi untuk pembahasan soal-soal persiapan ujian akhir sekolah atau mungkin untuk SBMPTN. Jadi di PowerPoint itu sebenarnya untuk membuat animasi itu sangat mudah kalau kita tahu triknya. Nah, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara menduplikasi animasi dengan cepat. Jadi misalnya jawaban A, B, C, D, E ini mau saya buatkan animasi. Jadi tombolnya nanti bisa ditekan untuk masing-masing opsi jawaban dan ada animasinya. Jadi pertama kita ambil di sini misalnya lingkaran ini ya. Saya buat lingkaran, saya klik dulu lingkaran. Saya buat di sini misalnya. Ya, disesuaikan dengan ukuran hurufnya ya. Kemudian garis tepinya kita buang dulu. Terus warnanya saya buat ya ini aja. Terus efeknya dibuat yang agak timbul seperti ini misalnya atau ini ya. Terserah lah, ini selera ya. Tengah-tengahnya kita kasih huruf ya A, B, C, D, E. Saya tulis A. Terus dianggap kurang besar, kita gedekan di sini. Ya mungkin ditebalkan juga. Nah, gini. Atau mungkin dikasih garis tepi hurufnya hitam. Nah, begini ya. Dah, misalnya seperti ini. Nanti selera silahkan. Ini nanti akan ditutupkan di sini. Mungkin ini dianggap terlalu besar ya. Kalau sekian terlalu besar, kita kecilkan dengan menahan tombol shift. Kemudian dari sudut kita drag, kita kecilkan. Berarti hurufnya juga harus dikecilin juga. Ini 28, kita ubah jadi 20. Kita coba. Ya, pas ya. Kira-kira seginilah. Kita sudah selesai satu huruf, maka kita akan coba membuat ABCDE dengan cara drag and drop. Tarik aja begini ya, tahan tombol kontrol, kemudian tarik, tetap tahan tombol kontrol. Nah, sudah, kita tinggal mengganti di sini. Kita ganti huruf B, di sini huruf C, ini huruf D, dan ini huruf E. Semua tombol ini belum beranimasi. Kemudian mungkin kalau mau diratakan jaraknya atas bawah, kita bisa blok semuanya satu-satu gitu, boleh ngeblok ya, atau di blok begini juga bisa. Masuk ke format, kemudian di sini ada align, pilih yang vertikal. Nah, seperti ini. Maka jaraknya masing-masing sama ya. Sekarang kita akan beri animasi agar ketika diklik kalau jawaban salah ada reaksi seperti apa ya. Saya akan buat animasi kalau salah itu ini diklik warnanya berubah merah. Maka saya masuk ke animasi. Di sini saya pilih yang more emphasis effect ini ya. Kita coba dulu ya satu-satu ya. Itu berarti yang dianimasikan fill-nya ya. Fill itu blok-blokan itu ya. Atau ambil yang color pulse ini ya. Nah, itu ya. Oke. Tapi di sini warnanya akan saya ubah. Kita bisa lihat di sini warnanya saya ubah karena salah. Saya ubah warnanya jadi merah. Ambil di effect option sini. Tadi kan putih. Kita ubah warnanya menjadi merah. Di sini merah nggak ada kan? Ambil yang more. Saya ambil merah di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, merah nanti. Kemudian saya tambahkan animasi lagi. Kalau dia misalnya itu salah, akan berbunyi apa? Kita masuk efek lagi, kita kasih sound misalnya suaranya pakai suara kamera misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan bunyi seperti itu. Kemudian ini kapan dia akan berbunyi? Ini akan kita beri trigger nanti namanya ya. Kita nanti buatnya cukup satu kali ini. Untuk soal-soal di slide berikutnya tinggal copas ya, copy paste. Cara mengganti benarnya seperti apa sangat mudah. Ini tadi yang salah. Nah, yang ini kan belum dianimasi. Caranya cukup mudah untuk menduplikasi. Kita klik, ini kuncinya E, berarti yang E enggak saya animasi dulu. Kita klik ini, kemudian ambil kuas ini diklik double ya. Nah, begini.
kemudian kuaskan ke sini. Nah, kuaskan lagi ke C, kuaskan lagi ke D. Nah, sekarang kalau kita lihat di sisi kanan ya, di animation pane, ini A, B, C, dan D sudah ada animasinya. Tinggal yang E. Yang E kita kuas juga nggak apa-apa. Nah, cuma karena E ini kunci, maka kita ubah settingan efeknya di sini. Dia tidak berwarna merah karena dia jawabannya benar. Kita ganti warnanya yang lain, ya mungkin warna hijau atau warna apa gitu ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita tambah lagi efeknya tepuk tangan ya, karena benar tepuk tangan. Kemudian kita buat dia ngebling ya, berkedip secara terus menerus karena jawabannya benar. Ambil yang until end of slide, kemudian kecepatannya kita buat yang fast ini. Nah, dia akan berkedip terus menerus ini selama slide itu masih tayang. Oke, sudah dapat satu kita ya ini. Jadi kalau ini kita tayangkan belum bisa diklik ya, misalnya gini ya, ini saya tayangkan, ini nggak bisa diapa-apakan ya. Oh, sudah di trigger ternyata ya, otomatis ya, luar biasa. Padahal saya belum ngecek triggernya tadi. Biasanya saya harus ngatur di sini di trigger ini A, B, C, D, E gini ya. Tapi itu belum di trigger, yakin belum. Itu tadi saya klik di sembarang tempat pun akan bunyi. Loh, ya kan? Urut, belum di trigger. Trigger itu artinya pemicu. Maka kalau saya klik A ya A yang bunyi, kalau D ya D yang bunyi. Enggak harus urut. Kalau yang ini tadi kan urut. Nah, ya kan? Sekarang kita trigger. Yang A ini berarti kita trigger sini. Ambil, sasarkan ke A. Nah, gitu. Kemudian yang B juga di trigger ke B. Sebenarnya bisa diduplikasi juga kayak tadi. Jadi misalnya ini kita copy gini ya, satu ya, kita coba ya, kita taruh di B. Maka triggernya nanti ke B. Nah, otomatis kan itu akan mempercepat kerja kita. Saya ulangi ya. Misalnya B ini akan saya copy dengan C dan D triggernya. Kita klik double ini, lengkap dengan animasinya otomatis ya. Nah, gitu. Kemudian C, kemudian D. Yang E tidak saya kopikan karena animasinya beda kan. Yang E, mana tadi yang E ya? Yang E ini saya trigger secara manual dulu. Nah, ini saya hubungkan ke E. Selesai. Nah, sekarang mari kita animasikan. Ini sekarang kalau misalnya saya jawab C, nah C-nya salah ya, saya A. Tidak harus urut, bahkan kalau diklik di sini nggak ngefek ya, malah pindah halaman ya kan. Jadi gini. Nah, kalau diklik di halaman ini kan pindah halaman. Supaya tidak pindah halaman, karena kita membahasnya nanti enak dengan anak-anak tidak lompat-lompat, maka pada slide ini harus kita kunci melalui transition. Di sini transitionnya kita matikan yang ini, apa namanya, checklist di on mouse ini kita matikan. Maka dengan mematikan itu, kita mau klik di sini nggak ngefek, dia nggak pindah kemana-mana dan tidak ada reaksi apa-apa. Jadi ini sudah selesai. Bagaimana kalau misalnya kita membuat di slide berikutnya dengan soal yang sama? Kita copy saja yang sudah jadi ini, jadi nggak usah membuat baru. Ini kita copy ya, kita blok begini, Ctrl C, kita bawa ke sini, ini Ctrl V, kemudian kita zoom, yang ngezoomnya pakai tahan Ctrl, kemudian gerakkan mouse ya, scrollnya mouse, udah membesar. Nah, tinggal ngepaskan gini ya, nanti bisa digeser sedikit yang kurang pas seperti ini, geser sedikit, ini geser sedikit. Nah, selesai. Sekarang mau dikunci jawabannya apa? Tadi kan kuncinya E. Kalau ini ternyata yang benar B, caranya di copy kayak tadi. Ini kita aktifkan, kan yang benar tadi E ya. Kita aktifkan, kemudian kita masuk animation, kita ambil kuas sekali, pindahkan ke B. Nah, yang E ini masih sama dengan B karena jawaban benar. Oleh sebab itu yang E harus diganti dengan copy dari yang D,
kemudian kita ambil animation painter ya, kuas, kita sapukan ke E. Nah sekarang E sudah menjadi jawaban salah. Kita animasikan. Nah salah kan, yang benar adalah yang B. Demikian sedikit berbagi ilmu ya, berbagi ilmu bagaimana cara melakukan duplikasi animasi secara cepat ya. Bahkan ini bukan hanya animasi ya tadi ya, animasi dan trigger. Jadi begitu yang satu ini sudah diaktifkan triggernya, maka ketika disapukan ke yang lain, triggernya otomatis akan mengikut. Itu akan mempercepat kerja kita kalau mau menyiapkan media presentasi untuk pembahasan soal bersama anak-anak, terutama di masa PJJ yang masih berlangsung sampai sekarang, sampai kapan kita nggak tahu. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.